Kirap. Wind shear, wind shear, wind Oke, shear. wind shear toga. Kita terbang. Kita follow SRS order 030 dengan 45 knots. Kita bisa lihat ya. Kita mesti lawan tailwind sekarang 50 knot. Beda di udara sama beda di darat. Darat, kita terkena awan yang bawa hujan, maka kita tidak bisa menghindari. Jika kita terbang di udara, kita bisa memilih rute mana yang tidak terkena cuaca buruk. Cuaca seperti ini, memang mau tidak mau kita harus masukin. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, kembali dengan Captain Vincent. Di episode ini adalah lanjutan dari video pertama mengenai membahas bagaimana prosedur penerbangan dengan cuaca yang kurang bersahabat. Hari ini kita akan mulai penerbangan mulai dari holding point, runway 27 dari Denpasar. Kita akan terbang ke Surabaya. Untuk itu, kondisi sekarang cuaca dalam kondisi hujan. Dan saya akan berikan beberapa jenis opsi dan saya akan jelaskan bagaimana pilot sudah dilatih sedemikian rupa untuk menghadapi berbagai macam cuaca buruk. Oke, sekarang kita sudah ada di holding point. Kita akan masukkan pesawat ini ke dalam landasan. Oke, kita masukkan pesawat ini ke dalam landasan. Baiklah, saya akan menghentikan pesawatnya di sini. Jadi di fase ini adalah di mana pesawat sudah siap untuk berangkat. Kita pada umumnya kita akan menyalakan radar kita. Pada saat kita akan tinggal landas, kita akan memeriksa dengan sekeliling. Apakah kita membutuhkan heading untuk menghindari cuaca buruk atau memang sudah cukup untuk terbang ke depan saja. Jadi kita menganalisa satu kali lagi apakah kira-kira kita perlu atau tidak melanjutkan. Jadi kita lihat apakah cuaca ini ekstrim sekali ketika kita nyalakan radarnya. Misalnya ada warna magenta dan thunderstormnya mature dan ada downdraft di sana. Kita berasa anginnya cukup keras. Wah, itu ingredient wind shear. Kalau begitu, pilot juga masih dapat menghentikan penerbangan. Kita bisa memilih untuk delay. Kita bisa request ke air traffic control, request to delay takeoff. Kita juga bisa request return to apron karena cuaca kurang bersahabat. Jadi semua decision ada di pundak kapten. Jadi di fase ini, apabila warnanya masih hijau ataupun kuning, maka kita masih berani untuk berangkat dengan catatan bukan thunderstorm mature dan downdraftnya tidak ekstrim. Oke, next yang bisa kita lihat di sini adalah cuaca ekstrim pada umumnya ketika kita mendekati cuaca seperti ini dengan angin yang cukup tinggi adalah wind shear. Wind shear ini adalah angin putar yang berputar-putar arahnya tidak beraturan dengan kecepatan yang sangat ekstrim, velocity-nya sangat cepat. Sehingga ini berbahaya untuk penerbangan. Nah, wind shear ini ada fase-fasenya. Pada umumnya yang paling berbahaya adalah ketika dia mengalami downdraft yang sangat besar. Downdraftnya ini bisa luar biasa dalam. Ini similar dengan microburst. Microburst ini dia bisa menjatuhkan pesawat lebih dari 6.000 feet per menit. Jadi bahaya yang paling terekstrim di dalam penerbangan yang kita khawatirkan dalam fase ini adalah wind shear, microburst, atau thunderstorm mature. Ini kalau untuk di Indonesia. Di luar Indonesia, di Amerika, banyak lagi. Icing kah di sana? Kita harus berhadapan dengan weather fenomena yang berbeda. Kita mesti menggunakan de-icing. Kita punya limitasi setelah menggunakan icing itu. Apakah kita boleh take off apabila kita sudah exit de-icing limitation itu? Nggak boleh, kita mesti kembali lagi. So, terlalu banyak yang membuat seorang pilot bisa membatalkan penerbangan for alasan safety. Saya kembalikan di sana. Lalu yang kedua yang bahaya adalah reactive wind shear. Reactive wind shear ini adalah wind shear yang benar-benar kena. Kalau prediktif tadi kan cuma dikasih tahu, oh di depan ada wind shear. Nah, reaktif ini yang benar-benar kita masuk ke dalam sana. Yang paling berbahaya adalah wind shear ini, tekanan downdraftnya ini di low level ini bisa menyebabkan pesawat gagal climb. Dan sangat berbahaya sekali. Kita bisa lihat bagaimana banyak sekali pesawat kecelakaan dikarenakan wind shear. Untuk itu, hari ini saya akan demonstrasikan kepada kalian semua. Pesawat ini saya terbangkan dalam kondisi wind shear. Baiklah, cuaca sudah saya buat lebih improve pada saat ini. Sekarang kita akan terbangkan pesawat ini dalam kondisi wind shear. Kita lihat bagaimana kru sudah di well train ketika ada wind shear, bagaimana dia menghadapi pesawat ini ketika dia masuk dengan wind shear. Coba kita terbangkan. Take off. Manflex 55 SRS runway auto thrust blue. Thrust set. One knots. V1 ini adalah decision speed. V1 rotate. Terbang ya.
rate, gear up. Wind shear, wind shear, Oke, wind shear. wind shear toga. Kita terbang, kita follow SRS order. Kita do not change any configuration. Kita lihat anginnya berputar. Sekarang arahnya 030 dengan 45 knots. Kita bisa lihat ya. Kita mesti lawan tailwind sekarang 50 knot. Jangan sampai kalah dengan wind shear ini. Biarkan dulu tuh, kita bisa lihat petirnya di sana. Masih 49 knot. Jangan kita rubah dulu. Masih 50 knot. Biarkan dia climb. Baru kita bisa kurangi. Oke. Out of shear. Baru kita accelerate di sini. Baru kita clean up. Jadi kalian bisa lihat bagaimana semua pilot diwajibkan mengikuti wind shear training, apapun pesawatnya, baik itu Boeing, ataupun Airbus, ataupun Embraer, semua memiliki wind shear training, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Jadi apapun itu, ketika kita mendengar kata-kata wind shear, lebih baik kita avoid. Nah, weather avoidance, kita bisa melihat ada cuaca di depan kita. Beda di udara sama beda di darat. Apabila kita ada di darat, kita terkena awan yang membawa hujan, maka kita tidak bisa menghindari. Akan tetapi, jika kita terbang di udara, kita bisa memilih rute mana yang tidak terkena cuaca buruk. Lihat. Seperti ini. Dan cukup umum ketika kita terbang menghindari cuaca-cuaca seperti ini. Akan tetapi kalian bisa lihat ya, jenis awan-awan yang seperti ini, ya, awan cumulus ini, ya kita bahas weather fenomena yang di Jakarta ya. Ini bukanlah awan yang begitu berbahaya, karena tipikal di Jakarta ini anginnya tidak sekuat yang ada di luar negeri. Angin-angin yang di sini hanya 15 knot, 20 knot, kadang-kadang bisa lebih sih, cuman kita anggap saja kurang lebih 15 knot. Weather fenomenanya tidak terlalu ekstrim, jadi cuaca-cuaca yang ada di bawah 10.000 ini biasanya hanya air. So, kalau bisa dihindari ya dihindari, tapi kalau memang sudah tidak bisa dihindari, apa boleh buat? Seperti ketika kita akan mendarat di landasan pacu yang hanya ada satu landasan dan antriannya 5 orang. Ya, cuaca seperti ini memang mau tidak mau kita harus masukin. Kalau nggak mendarat-mendarat itu. Bensin kita nggak cukup nanti. Oke, sekarang setelah kita avoid weather ini, kita bisa melakukan direct. Ini namanya weather avoidance. Kita akan request kepada air traffic control bahwa kita mau request heading untuk menghindari cuaca buruk. Nah, setelah kita selesai menghindari, kita akan track direct routing yang tidak kita kena. Jadi ketika en route, kita mesti menjaga pesawat ini di dalam envelope. Pada saat ini kita terbang di ketinggian hanya 10.000 kaki, 20.000 kaki. Ini belum termasuk situasi ekstrim, makanya berbeda fenomena di setiap negara. Nah, di Indonesia rata-rata awan yang ada di sekitar 10.000 ke bawah, ini biasanya awannya masih cukup bersahabat. Kalau bukan thunderstorm mature yang memiliki intensitas dan downdraft yang tinggi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan penerbangan kita. Sudah saya tunjukkan tadi bagaimana weather avoidance selama di udara. Kita akan berusaha bagaimana tidak memasuki cuaca buruk. Kalau ada jalan yang lebih baik, kenapa kita harus masuk ke cumulonimbus? Walaupun pesawatnya itu kuat memasuki turbulence, cuman sebagai pilot kita akan menjaga sedemikian rupa untuk menghindari. Menghindari adalah action yang terbaik untuk menjaga keselamatan semua orang. Setuju nggak? Baiklah, sekarang kita sudah berada di ketinggian 39.000 kaki. Nah, di sini kalian akan bisa melihat yang dinamakan dengan coffin corner, di mana kita dibatasi dengan kecepatan limitasi yang sangat tipis antara stalling speed dengan structural damage. Nah, ini adalah akibat dari pilot menerbangkan pesawat di atas dengan level yang optimal. Nah, ini sangat mengerikan ketika kita harus menerbangkan pesawat ini di dalam coffin corner. Ketika kita terkena turbulence, airspeed kita bisa naik turun, antara kita bisa stall atau kita bisa structural damage. Inilah yang kita jaga, jangan sampai kita terjebak di antara kecepatan yang terbatas ini. Nah, awan-awan atau cuaca di atas 25.000 kaki ini yang mengkhawatirkan kita. Karena di atas 25.000 kaki ini, awan cenderung kecepatan anginnya lebih kencang. Jadi di ketinggian 38.000, di atas 25.000, biasanya pilot tidak mau memasuki cuaca-cuaca buruk. Karena ini bisa terjadi sangat ekstrim. Kalau bisa ada jalan yang lurus, kenapa kita harus pilih jalan yang nggak lurus? Itu analoginya. Kalau begitu, kita akan reposisi untuk pendaratan. Baiklah, kita sudah mendekati Surabaya. Biasanya sebelum kita desain, kita sudah memeriksa cuaca menggunakan ATIS lagi, sama seperti kita akan take off tadi. Bagaimana cuaca situasi di sana? Kita akan menggunakan RNP Approach Runway 28, maka kita harus memeriksa apakah kita legal untuk melakukan approach ini.
Untuk menggunakan approach runway 28, minimum visibility yang ada di sini harus 1000 meter. Maka dari itu kita akan ngecek di visibility yang ada di sana. Apakah visibility-nya cukup? Apabila visibility-nya di bawah minimum, kita akan lihat apakah ada runway lain yang minimumnya lebih kecil. Akan tetapi, kalian bisa lihat ya, kita anggap saja bahwa minimumnya masuk. Hari ini visibility-nya adalah 3 km, sedangkan minimumnya ada 1000, so kita legal untuk melakukan ini. Nah, pilot pun juga masih menjaga, mencari, mengexpect bad weather yang ada di airport ini. Jadi kita sudah expect, kita tunggu, kita cari ada thunderstorm nggak, ada wind shear nggak. Seperti biasa wind shear itu yang paling mengerikan ya. Wind shear, microburst ini, dan thunderstorm mature state di Indonesia yang paling kita khawatirkan. Semua sudah kita prepare dengan baik, maka kita akan coba mendaratkan pesawat ini. Kita tunggu, kita analisa apakah bandara bisa terlihat, apakah cuaca ini bisa membahayakan. Anytime kapten merasa tidak nyaman, kita bisa cancel approach, kita batalkan approach-nya, kita akan coba kembali. Dan ketika kita melakukan itu adalah decision yang baik. Itu bukan abnormal prosedur. Ketika kita batalkan approach itu adalah untuk yang terbaik. Kita batalkan approach ini karena cuaca buruk dan apabila visibility tidak terlihat pada saat minimum. Minimum kita bukan hanya daya pandang saja, tapi ketinggian juga ada. 337 di sini. Apabila 337 DA tidak bisa melihat landasan pacu, maka dari kita sebagai pilot, kita harus go round, misapproach, dan kita mencoba kembali. Nah, apabila di final seperti ini, kita akan lihat apakah ada wind shear, apa ada perubahan arah angin, apakah ada tailwind. Tailwind di sini juga kita jaga, ini adalah cuaca. Makanya di video kali ini saya bahas semua yang kita khawatirkan dan apa angle yang kita lihat seorang pilot, apa sih yang dilihat ketika dia akan approach. Nah, ketika kita sudah dekat dengan landasan, maka kita matikan autopilotnya, kita terbang secara manual. Pesawat ini sudah dikonfigurasi dengan baik. Tuh, kalian bisa lihat ya, airspeed-nya naik turun. Kecepatan anginnya 26 knot. Tuh, kalian bisa lihat ada petir di sebelah sana. Nah, kalau petirnya kencang sekali dan downdraft-nya prominent, wah, kita mendingan nggak dulu deh. Biasanya kalau kita punya bahan bakar banyak, mendingan kita holding di atas. Kita tunggu dulu sampai lebih membaik gitu loh. Continue. Spoiler green diesel. Nah, fokus kita adalah bagaimana kita mendarat dengan selamat and avoid skidding. Karena skidding ini berbahaya kalau kita tidak bisa mengontrol pesawat ini. Jadi guys, kalian sudah lihat bagaimana decision making seorang pilot ketika dia terbang. Banyak sekali yang harus saya jabarkan walaupun saya harus mengemasnya dengan bahasa yang sedikit bisa dimengerti orang publik karena banyak sekali pertanyaan, bahayakah terbang pada saat cuaca buruk? Jadi cuaca buruk itu variabelnya banyak sekali. Tapi in general kalau cuaca buruk di atas 25.000 itu kita khawatir. Tapi kalau di 10.000 bukan kita nggak khawatir. Di area sekitar 10.000 kalau misalnya awannya bukan yang mature itu, dia bukanlah awan yang berbahaya. Biasanya yang awan di 10.000 itu cuma kumulus-kumulus yang belum terakumulasi, yang belum sampai ngumpul jadi satu gitu loh guys. Kalaupun jadi satu, kita lihat stage-nya dulu. Dia kan ada, untuk thunderstorm itu ada accumulation, dia harus berkumpul dulu. Dia convection jadi naik, ketika sudah mature, dia akan downdraft dengan hujan yang sangat deras, tambah petir, itu namanya thunderstorm atau cumulonimbus. Nah, kalau itu juga ngeri juga, makanya kita harus meng-avoid sebisa mungkin. Dan kalau kita bisa jelaskan mengenai pesawat terkena petir, pesawat sendiri sudah punya penangkal petir. Namanya static discharge. Ketika pesawat terkena petir, biasanya sih nggak kenapa-napa. Kebanyakan jarang sih terjadi kecelakaan karena petir. Tapi itu berpotensi merusak sistem kelistrikan di dalam pesawat. Maka dari itu kita sebisa mungkin kita hindari. Tapi kebanyakan serangan petir biasanya radom yang ada di depan. Radom itu adalah penutup hidung pesawat. Kalau kalian hidung pesawat itu ada penutupnya di bawah kaca, itu adalah radom. Dan biasanya leading edge-nya rusak pesawat tapi masih safe untuk mendarat. Itu pada umumnya. Saya kira cukup sampai di sini videonya. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga ini bisa membuka kacamata publik bagaimana seorang pilot dengan sangat hati-hati menjaga dalam setiap langkahnya. Dan kita bisa melihat apa yang kira-kira berbahaya, apa yang moderate, apa yang light. Selama itu masih di dalam batas normal, pilot mempunyai barometer sendiri, kapan harus lanjut dan kapan dia tidak melanjutkan. Maka dari itu ketika pilotnya memilih untuk tidak melanjutkan, saya mengajak teman-teman sekalian, cobalah untuk dimengerti lah. Masalah delay, ini tentunya adalah untuk menjaga keselamatan kalian sendiri. Saya tahu kalian punya meeting, kalian punya janji.
tapi bukan berarti juga pilotnya tidak memiliki janji kan. Nah, pilot juga memiliki janji, dia juga pengen pulang ke rumah untuk ketemu keluarganya. Seperti yang saya jelaskan dari awal sampai sekarang, bahwa regulator sudah menyiapkan aturan yang kuat. Bagaimana kalian lihat, banyak sekali yang membatasi kita, mulai dari sebelum terbang, ketika kita terbang, sampai kita mendarat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya.